Berarti yang kafir itu adalah mereka. Mereka kafir, artinya tidak satu orang gitu ya. Banyak mereka, tidak disebutkan siapa mereka itu. Pokoknya jumlahnya banyak. Ya, jadi untuk fi'il itu wajib disertakan domainnya siapa ya. Karena mustahil suatu pekerjaan tidak ada pelakunya, goib gitu ya. Harus jelas gitu ya. Karena ini menentukan nanti dari makna ayat itu seperti apa. Jadi harus disertakan domainnya. Kemudian untuk isim dan fi'il itu untuk mencari artinya di kamus itu kita perlu apa, Bu? Mujarodnya. Ya, kita perlu mujarodnya untuk isim dan fi'il. Karena isim dan fi'il ya punya mujarod masing-masing. Mujarod itu akar kata ya. Akar kata. Seperti dalam bahasa Indonesia bertani, pertanian, petani, mujarodnya apa? Tani ya. Semuanya akar katanya tani. Dia bisa berkembang menjadi isim, yaitu petani, orang yang melakukan, orang yang bertaninya. Kemudian nama kegiatannya, nama pekerjaannya, bertani. Nama bendanya, pertanian. Ya, jadi dari satu mujarod itu bisa turun banyak kata, gitu ya, baik berupa isim ataupun berupa fi'il. Ya. Kenapa kita disuruh mencari mujarod? Karena ya di kamus itu kata itu disusun berdasarkan mujarodnya secara alfabet. Ya, jadi secara mujarodnya itu yang di kamus itu adalah disusun berdasarkan mujarodnya, akar katanya, gitu, dan secara alfabet. Misalnya, yuk minuna. Nanti Bunda dan Bapak kalau mau cari arti dari yuk minuna, nggak bisa di awalan yuk, cari di awalan jajaran huruf ya mulainya. Insya Allah nggak akan ketemu. Kenapa? Karena yuk minuna ini turunan dari mujarod. Mujarodnya mana? Gitu. Nah, nyarinya tuh jangan di jajaran huruf ya, tapi jajaran huruf atau alif. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak lama-lama nyari di kamus ya. Kok yuk nggak ada? Jangan dia wow gitu ya, cari lagi. Jadi itu gunanya kita disuruh mencari mujarod untuk itu. Jadi kita langsung ke sasaran gitu ya. Ini mujarodnya ini, langsung buka aja huruf pertama di mujarod itu. Pasti ada di barisan itu. Ya, jadi tujuan untuk disuruh mencari mujarod itu bukan untuk dalam rangka ngerjain gitu ya. Ini ngerjain para pensiunan nih gitu ya. Bukan, tapi ini untuk memudahkan ya, membuka artinya di kamus gitu ya. Itu satu keterampilan ya. Keterampilan untuk mencari arti kata di kamus. Ada lagi ya, Pak? Jadi ini kalau untuk kamus Al-Baqarah kan memang kita mudah ya. Ini kan cuma berapa halaman di buku ini. Tapi bayangkan Bunda nanti kalau sudah lulus Al-Baqarah terus mau mencari artinya di surat lain, arti suatu kata di surat lain, itu perlu banget itu mujarod. Ya. Karena banyak kosakata baru mungkin ya yang tidak ada di Al-Baqarah, adanya di surat lain gitu ya. Ya mau nggak mau kita harus bisa membuka kamus. Dan modalnya itu kemampuan untuk mencari mujarod. Ini ya, jadi ini ada 6, ada di ayat 6 ada tadi itu berapa? 18. Itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ya. Nah, ini sudah begini ya, kita sebetulnya lebih enak kalau langsung kita tandain. Kalau huruf kita lingkari, kalau isim kita kasih garis bawah di atas satu gitu ya, di atas kata itu. Kemudian kalau fiil mudhari satu garis di bawah, fiil madhi dua garis di bawah, fiil amar tiga garis ya. Jadi langsung kita kasih ya itunya dulu. Baru nanti kita ulik artinya. Ya. Nih coba pertama inna dulu ya. Inna ini dia huruf. Ya, ini makanya huruf kita lingkarin. Jangan dulu disebutkan ya hurufnya apa.
Huruf kolom 3. Nanas huruf kau. Ya, ini terputus-putus, mohon maaf. Kita langsung. Inna huruf. Alladzina huruf juga. Ya. Kafaru fi'il madi kita kasih garis 2 ya. Sawaun isim. Ya, kita kasih garis 1 di atas. Ala huruf. Nah, ya. Im huruf. Ya. A huruf. Ini A huruf keberapa, Bun? 15 ya. Apa ingatlah ya. Anzarta akhiranta. Akhiranta. Mudah ya, untuk madi itu sebenarnya lebih mudah karena kita fokus di akhirannya aja. Akhiranta ini miliknya fi'il madi. Ya. Huruf dan domen. Huruf. Iya. Tungzir awalan tuh. Ya yunatu aunanu. Berarti kita kasih garis bawah 1. Ini mudhari ya. Kemudian hum huruf. Ini satu lagi fi'il mudhari. Berawalan yu. Jadi kita kasih garis 1 ya karena mudhari. Ini. Nah, sekarang setelah kita menandai jenis katanya, baru berikutnya ya, kalau huruf kita tentukan kelompok hurufnya apa. Ya. Kalau inna 3 ya, artinya sesungguhnya. Ya, coba Bun, ada yang mau nyanyi Bun? Inna sesungguhnya Inna sesungguhnya sesungguhnya ya. Sesungguhnya. Ya sesungguhnya ini. Jadi kalau misalkan kita tidak tahu artinya, tinggal kita nyanyikan aja Bun, putar kasetnya itu. Pasti waktu T1 level 1 pernah ngapalin ya. Pernah kita masukin ke ingatan. Langsung ingat artinya. Sesungguhnya. Udah tahu artinya mah udah langsung ditulis aja ya. Sesungguhnya. Udah cukup, itu alatnya kita kembalikan ke tempatnya ya, ke laci atau ke lemari gitu ya. Lagu itu. Jadi udah tahu artinya ya sudah. Gitu ya. Kemudian allazina mausul maksudnya kelompok ke satu mausul artinya orang-orang yang, kalau allazina banyak berarti ya orangnya atau orang-orang yang atau yang ya. Jadi untuk allazina alazi ya, untuk mausul itu tergantung konteksnya. Bisa jadi kalau berkaitan dengan orang itu kita terjemahkan dengan orang atau orang-orang yang manusia gitu ya. Tapi kalau tidak berkaitan dengan manusia, misalnya dengan benda atau selain manusia gitu, itu kita terjemahkan yang gitu. Misalkan Allah gitu ya. Khalaqalakum allazina khalaqalakum allazi khalaqo gitu ya. Dia yang telah menciptakan. Jadi bukan orang yang, karena Allah. Khalaqo itu Allah maksudnya huwa di situ ya. Jadi kita sesuaikan dengan konteks kalimat. Kalau di sini kan manusia, namanya orang kafir ini manusia yang lagi diomongin ya. Berarti ini orang ya. Orang salah.
orang-orang yang. Allazina. Orang-orang yang kita singkat aja. Nah, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru. Kafir, madi, domirnya apa? Awal. Domirnya berakhiran waw alif. Domirnya Domir untuk fi'il madi. Kita ingat-ingat lagi lagu tasrif fi'il madi yang dasar. Fa'ala. Mulai dari domir dua dulu kan. Untuk tasrif fi'il di tamyiz olan itu ya kita menganut sistem 14 baris atau 14 domir. Urutannya disamakan dengan lagu kelompok huruf kedua 4. Dua, uma, coba Bunda lihat ya. Bapak dan Bunda lihat lagi. Itu urutannya mulai dari wa kan? Wa. Satu orang laki-laki tunggal, gitu kan? Wa, manhuma, dua orang laki-laki. Mereka anta antuma antum anti antuma antuna ana. Ada berapa baris? 14. Nah, itu penting ya. Jadi kita pakai sistem 14 baris atau 14 domir. Mulai dari domir orang ketiga laki-laki. Ya, laki-laki tunggal, laki-laki 2 orang, kemudian laki-laki banyak. Berikutnya orang ketiga perempuan. Perempuan 1 orang, perempuan 2 orang, dan perempuan banyak. Berikutnya orang kedua laki-laki, anta, antuma, antum, ya. Setelah itu orang kedua perempuan, anti, antuma, antuna. Nah, 2 terakhir anak, dan nahnu. Nah, itu penting 14 baris. Nah, sekarang kita terapkan ke 14 baris itu 14 domir untuk menghafalkan tasrif fi'il madi yang dasar. Ya. Fa'ala, iya, jadi fi'il madi untuk menentukan domir lihat akhirannya. Ini akhiran waw alif. Nah, itu fa'ala, berarti ini yang ketiga. Ya, yang ketiga berarti wa, huma, hum. Berarti domirnya hum. Gitu ya. Bisa ya? Nah, ini sebetulnya menentukan domirnya. Tinggal kita hafalkan aja tasrif dasarnya. Yaitu fa'ala. Ke bawah sampai 14 baris. Ya. Itu cara kalau tanpa buku. Misalnya kita lagi di mana gitu ngerjain tugas tamyiz, nggak ada buku. Ya. Tapi misalkan lagi di rumah, lupa dengan tasrif itu, buka aja catatan. Lihat tabel tasrifnya. Mana yang cirinya sama. Ada di barisan ketiga ya. Boleh tanya Karena akhirannya ini ya, akhirannya Ustazah. Ya, itu sudah ketemu ya. Ini domirnya hum. Ustazah boleh tanya untuk fi'il madi yang nomor 3 sama fi'il amar yang nomor 9 itu membedakannya gimana ya? Fi'il amar nomor 9 maksudnya? Fi'il amar itu kan ada tuh ciri-cirinya. Iya, sama ya. Ya, bedakan dari apa? Ininya Bun, dari susunan huruf-hurufnya. Beda ya. Kalau madi dan amar beda. Ini misalkan nanti kita lihat ya. Kalau untuk amar tuh kan kalau fa'ala mudorinya yang ilu, amarnya if'al. Itu ada hamzahnya di depan. If'al, if'ala, if'alu.
dari susunan huruf-hurufnya seperti apa gitu ya. Lama-lama kita akan kenal ya. Oh ini madi, ini amar, walaupun sama-sama cirinya berakhiran u alif. Ya akan terlihat bedanya. Itu cara lain adalah melihat terjemahannya. Jadi karena kita kan masih dalam rangka belajar nih. Kita masih polos dan lugu gitu ya. Kita masih dalam rangka belajar menerjemah Al-Quran. Gak apa-apa Bun, buka aja terjemahan Al-Qurannya. Ya. Di Al-Quran terjemah dilihat ayat itu. Kalau kita ragu gitu ya, menentukan ini amar atau madi. Kita lihat terjemahannya. Kalau kan kelihatan ya beda antara terjemahan fi'il amar dengan madi itu beda. Kalau amar itu kan pakai lah gitu biasanya ya. Ya. Katakanlah, engkau katakanlah, itu amar berarti kata perintah. Perintah. Ya. Kalian keluarlah, nah itu pasti amar. Tuh ya. Jadi kalau misalkan ragu, kita lihat ya sekali-kali kita buka terjemahannya, ya itu supaya lama-lama itu akan terbiasa ya. Jadi kita terlatih untuk mengenali jenis fiilnya. Ini ya. Kemudian ceritanya kita pengen tahu ya. Dia kalau kita tidak tahu artinya, kita mau nyari di kamus. Nah, kita perlu menentukan mujarodnya. Nah, ini kafaru kan mujarod itu harus terdiri dari 3 huruf ya. Jadi yang dimaksud dengan mujarod itu di dalam bahasa Arab adalah susunan 3 huruf yang bentuknya fi'il madhi, domir huwa. Kafaro. Ya. Jadi fi'il madhi domir huwa terdiri dari 3 huruf. Itu mujarod itu seperti itu bentuknya. Nah, ini harus ada dibuang kan, karena ini lebih dari 3 huruf. Yang dibuang adalah akhirannya di sini ya. Iya. Kita buang akhirannya. Ini kita dalam rangka mencari mujarodnya. Nah, ini kita buang nih, akhiran waw alifnya dibuang. Ada lagi yang perlu dibuang? Anda tadi ingat sisakan 3 huruf kalau dia bukan huruf alif, waw atau ya, gitu ya. Sisakan ini tersisa 3 huruf kaf, fa dan ro. Ya. Kaf, fa dan ro. Nah ini, jadi mujarodnya pasti terdiri dari kaf, fa dan ro. Bunyinya apa? Apakah mujarod itu kafaro, kafiro, atau kafuro? Kita cek di kamus. Ya, silahkan dibuka di kamus. Huruf pertamanya, abjad pertama kaf. Ya, kita ingin tahu nih mujarodnya apa? Halaman 99. Ada yang bantuin ya, halaman 99. Huruf pertama kaf, huruf kedua fa, huruf ketiga ro. Kafaro, ya. Ada ya? Kufro. Kafaro. Kafaro ada di halaman 99 di kolom pertama. Nah, yang dimaksud dengan mujarod itu di dalam kurung itu ya, paling atas di dalam kurung itu ada 3 kata ya. Itu tidak? Ada 3 kata di dalam kurung. Kafaro, yakfuru, kufron. Nah, yang dimaksud dengan mujarod itu adalah yang huruf yang fi'il madinya kafaro, 3 huruf ya. Nah, itu yang dimaksud dengan mujarodnya. Jadi mujarodnya dari kafaru adalah kafaro. Ya, kafaro. Kemudian ingin tahu nih arti dari kafaru. Lihat aja di bawahnya pun, di turunannya, cari yang sama persis bunyinya ya, susunannya, kemudian harokatnya. Nah, ada ya. Mereka kafir. Mereka kafir. Mereka kafir. Mereka telah kafir. Berapa kali pengulangannya di Al-Quran? Di situ ada angka di sebelahnya. 194. 194 ya. Iya. Jadi kata kafaru yang artinya mereka kafir itu diulang di Al-Quran sebanyak 194 kali. 4 kali. Kafaru aja loh ini. Kafaru itu 194 kali diulang di Al-Quran. Ya. Kalau kafaro
turunan yang lain yang di atas kafaru itu kafaro ya. Kafaro artinya dia telah kafir. Domainnya huwa. Dia telah 19 19 kali kali. diulang dengan Al-Quran. Seluruh Al-Quran ini ya. Jadi ini emang rajin sekali ya, rajin dan tekun ini menghitung satu persatu ya. Hebat. Jadi hitung nih jumlahnya yang bunyinya kafaro, bukan hanya yang mujarodnya kafaro, tapi berikut turunannya. Ini yang berupa fiil ya, fiil yang mujarodnya kafaro yang ada di Al-Baqarah. Ada kafaro, ada kafaru, ada takfuru, ada akhiran wa alif juga ya. Takfuruna, tuh yakfuru, terus sampai ke kafiru. Itu fiil semua. Fiil yang mujarodnya kafaro yang ada di surat Al-Baqarah. Tuh. Ya. Nah, ini kalau yang jumlahnya itu yang seluruh Al-Qur'an. Ya, pengulangan di seluruh Al-Qur'an, tapi yang kata-kata ini yang muncul di Al-Baqarah. Itu yang domainnya yang mujarodnya kafaro. Kemudian setelah itu ada juga yang berupa turunan berupa isim. Ya, mulai dari kufrun, terus kemudian ada kafirun, kafiruna, kafirina, kafarun. Nah, ini bentuk-bentuk isim yang mujarodnya kafaro. Itu berikut dengan jumlah pengulangannya dan artinya. Karena beda-beda ya. Kalau kufrun artinya kekafiran. Kalau kafirun yang kafir atau orang kafir. Kafiruna orang-orang kafir, orang-orang kafirnya banyak. Itu kafiruna. Kemudian kufarun orang-orang kafir juga. Kemudian yang kafarun yang sangat kafir. Jadi kalau gini ya, sebetulnya Bunda tidak usah kesulitan saat mencari artinya terjemahan di Al-Quran. Betul tidak? Langsung ya. Setelah kita tahu mujarodnya, langsung ke bawah nih, mana yang cocok dengan kata yang ada di ayat itu yang sedang kita cari. Langsung kelihatan, oh kafaru, oh yang ini berarti artinya mereka kafir, atau mereka telah kafir. Langsung ya, karena di kamus ini sebetulnya sangat mudah ya, memudahkan kita untuk mencari terjemahan di Al-Quran, terjemahan Al-Qurannya ya, perkatanya. Nah, seperti itu pedoman untuk cara mencari terjemahan dari suatu kata yang ada di Al-Baqarah. Caranya seperti itu ya. Nah, itu kemudian, nah sebetulnya ada cara lain di tamis itu dikenalkan dengan istilah KSDU. KSDU itu adalah kosakata yang sering diulang. Jadi tamis itu sudah biasa kita disuruh menghafalkan singkatan-singkatan. KSDU kosakata yang sering diulang. MTO materi tamis online. Apalagi Bun singkatannya? Yang pernah dikenal. Seto ya, seto apa terjemahnya? Setoran tamis online, bukan soto ya. Kita nyeto dulu. Modal bukan nyoto, itu kita mau nyeto ya. Nyeto seto itu berarti kita saya kan setor gitu ya, kita menerima setoran. Jadi kita nyeto dulu. Maksudnya ini kita mau menerima setoran. Ya. Laduni. Nah, laduni juga ya. Jadi serba singkatan. Dan itu cuma dikenal di tamis aja. Jadi Bunda dan Bapak jangan bawa-bawa ke majelis taklim di sekitarnya di rumah. Ya, nanti mereka malah bingung gitu ya. Apa itu seto? Apa itu MTO? Ya, cuma kita aja Bun ya. Spesial. Rahasia kita. Dengan adanya KSDU, ya sebetulnya itu cara yang sangat mudah untuk mencari atau menerjemah kosakata ya, menghafalkan kosakata. SDU itu kan kosakata yang sering diulang ya, SDU itu kosakata yang sering diulang dan itu hanya ada di tamis seperti itu. Jadi KSDU itu udah disaring tuh ya. Yang dimaksud dengan KSDU adalah kosakata itu diulang minimal 10 kali. Pengulangannya minimal 10 kali.
untuk fiil itu berdasarkan mujarodnya. KSDU untuk fiil disusun berdasarkan mujarodnya. Ya, jadi semua fiil, ini saya ambil contoh fiil kafaro ya. Semua fiil di dalam Al-Quran yang mujarodnya kafaro dijumlahkan semua, Bun. Mau itu yang bentuknya kafaru, kafaro, yakfuru, yakfuruna, semua di seluruh Al-Quran ya. Yang mujarodnya kafaro untuk fiil itu dijumlahkan. Itu ini aja yang kafaru aja udah 194. Kafaru yang ini nih. Belum yakfuruna, yakfuru itu semua dijumlahkan karena sama mujarodnya sama-sama kafaro. Itu pasti di atas 10 kali. Nah, ini masuk ke SDU, simpen dulu. Gitu ya. Nanti ternyata banyak tuh kosakata yang berupa fiil yang mujarodnya itu pengulangannya lebih dari 10 kali, banyak ternyata. Dipisah-pisah lagi di dalam satu lagu yang berbeda. Ya. Kan terbayang kesusahnya, ya. Ada misalkan berapa? 30 KSDU ya, kosakata yang sering diulang minimal 10 kali ya, pengulangan di Al-Qur'an di dalam satu lagu. Bisa nggak itu, Bu? Mungkin satu album kali ya. Satu lagu, bayangin susah ngapalinnya. Ya. Makanya dipisah-pisah itu. Kafaro itu masuknya KSDU isim fiil yang sama terjemahnya dengan bahasa Indonesia, ya. Yang sama terjemahnya maksudnya dengan bahasa Indonesia. Kafaro kan udah familiar kita ya, kafir, gitu ya. Itu sama dengan bahasa Indonesia kan? Maksudnya bahasa Indonesia yang sama dan bahasa Arab. Karena aku pasti ngambil dari bahasa Arab, ya. Nah itu, jadi setelah itu dikumpulkan yang sama dengan bahasa Indonesia, yang pengulangannya minimal 10 kali, ya. Itu ternyata banyak dibagi ke dalam 2 lagu, yaitu FST 1 dan FST 2. Itu. Ya. Terus berdasarkan mujarodnya. FST 1 berarti fiil yang sama terjemahnya ke 1. Mulai dari apa? Azina mengizinkan, amanah beriman, bahila bahil, barokah memberkahi. Ayo, masih ingat? Tabara bertaubat, jamaah jamaah, jahada jihad, dapat menjawab. Terus saling bersalam cari Fakro nggak ada, adanya di yang 2. Nah, mulai dari sobaro ya. Itu dari huruf sod itu. Sobaro saksa abada beribadah
ada ya kafaro ini ketemu. Iya, ini FST kedua. Kenapa sih kita disuruh nyanyikin ini menghafalkan KSDU? Kenapa, Bun? Biar hafal. Biar hafal. Terus kalau udah hafal apa? Ini kamus ya ke dalam ingatan kita lewat lagu nih. Ya. Kalau kita sudah hafal KSDU, insya Allah kita tidak butuh kamus, Bun. Ya. Kafaro aja, tahu aja ini kafaro. Oh, ini mujarotnya kafaro. Ingat lagunya. Kafaro kafir. Ya, nggak usah buka kamus. Ya. Kafaro kafir. Samakan ininya mujarot apa domirnya. Hum. Terjemahan berarti mereka kafir. Itu. Jadi KSDU itu adalah memasukkan kamus gitu ya. Jadi kalau banyak sekali hafalan KSDU yang sudah kita hafal, kita ingat artinya, ya, itu kalau saat kita membaca Al-Quran, saat kita mengerjakan tugas, tinggal ini aja. Jangan dulu buka kamus lah, ya. Langsung aja ingat lagunya. Kafaro nih, bagian nadanya di mana nih? Kafaro kafir, kafaro kafir, gitu ya. Jadi sebagian besar KSDU yang dihafalkan itu akan memudahkan kita mencari artinya tanpa membuka kamus. Sebagian besar. Kenapa saya sebut sebagian besar? Karena memang ada beberapa fiil ya yang artinya itu tidak sama dengan arti mujarodnya. Ya, itu tetap harus buka kamus. Tapi minimal gitu ya, minimal kita tahu lah ya, dia termasuk KSDU. Jadi lebih mudah lah nyarinya. Gitu ya. Karena sebagian besar itu sama dengan arti mujarodnya. Kayak kafaro kan kafir. Gitu ya. Nanti akan kita lihat nanti yang tungzir ini akan beda. Tetap kita butuh kamus. Gitu ya. Nih, jadi ini KSDU saya tandain ya. Jadi ini fiil yang termasuk KSDU. Saya tandain pakai kotak kuning seperti ini. Ya. Jadi ini mujarodnya kafaro, dominnya hum, kemudian KSDU fiil yang sama terjemahnya dua. Arti kafaru adalah mereka telah kafir. Jadi untuk menterjemah fiil madi boleh kita sisipi kata-kata telah. Atau kalau mau aman sih telahnya dalam kurung. Karena tidak semua juga kalau kita kasih sisipan kata telah itu jadi enak kedengarannya. Belum tentu ya, malah jadi janggal gitu ya. Jadi dalam kurung kita kasih tanda tanda telah lampau ya. Karena madi ya. Fi'il madi itu adalah pekerjaan lampau. Ya. Kalau mudhari itu sedang atau akan dikerjakan atau berupa kebiasaan. Habit ya, kebiasaan dia kita pakainya mudhari. Tapi kalau pekerjaan yang telah lampau itu madi. Kalau amar itu kata kerja perintah. Atau kalau ke Allah berdoa itu pakai amar juga. Kan sebenarnya dalam tanda petik kita memerintahkan Allah gitu ya untuk mengabulkan permintaan kita. Jadi amar juga itu dipakai untuk berdoa ya. Ya Allah kabulkanlah. Itu kan seperti memerintahkan Allah. Jadi permohonan juga, permohonan atau doa itu juga biasanya pakai fi'il amr. Ya. Lanjut sawaun. Nah, isim ini ya. Ciri isimnya apa? Tanwin. Tanwin. Lagi ciri yang lain? Berwarna al. Awalan A-nya pun? Enggak ada. Nggak ada ya? Jadi nggak apa-apa kalau isim cuma punya satu ciri, jangan dipaksa dicari-cari, ini harus ada lebih nih. Ini sudah kita hafalkan 8 lagu, masa nggak kepake gitu ya? Ya tidak semua isim itu punya lebih dari satu ciri, bisa jadi cuma satu. Gitu ya? Isim ya? Bukan, itu nanti beda lagi ya. Jadi ini ciri isim itu yang ada 8 itu ya. Lagunya masih ingat kan? Ciri-ciri isim itu ada 8. Berakhiran asro, berawalan mim, di
ismi menunjukkan nama dan berwazan waun cirinya apa? Tanwin. Nah ini berarti ini isim. Ini perlu domir nggak? Enggak. Enggak ada. Domir itu hanya dipakai untuk fiil. Jadi jangan cari-cari ya domirnya apa ya. Pusing gitu ya. Emang nggak akan ada. Karena isim itu membedakan dengan fiil itu dari domirnya, ya. Kalau ini ada domirnya fiil. Ya. Ini isim. Kemudian kita kan pengen tahu artinya. Nah, berarti kita harus mencari mujarodnya. Ya. Apa yang harus dihapus nih? Alif ya. Sifat alif nih biasanya coba sisipan nih alif ini. Boleh kita buang. Gitu ya. Jadi dibuang nih alifnya. Alif ini sisipan alif dibuang. Boleh ya, mungkin kalau wa-nya hidup, ini ada harokatnya, berarti biasanya ini wa termasuk mujarodnya. Kalau wa-nya hidup, ya kalau wa-nya syukur itu bisa curiga, nih wa-nya tidak termasuk nih, boleh dibuang, itu termasuk sisipan. Tapi kalau wa-nya hidup biasanya dia bagian dari mujarodnya. Ya, tadi mujarod kan 3 huruf tuh. Jadi ini tersisa sin, wawu dan nanti cek di kamus yang abjad pertama sin, abjad kedua wawu, abjad ketiga alif. Nah, itu cek di kamus nanti ya halaman berapa silahkan dibuka. Gitu ya. Nah, ada lagi. Coba nggak apa-apa ya kita coba ya sawiyah ya. Kita lihat sin, wawu dan alif. Sawiyah ya. Jadi ini hamzah, kadang-kadang hamzah di belakang itu memang dia ini akhiran ya. Jadi nggak apa-apa kita buang. Jadi sin, wawu. Nah, yang huruf pertama sin, huruf kedua wawu. Coba di jajaran huruf sin. Sin. Halaman berapa? Sudah ada yang nemu? 86. Ini buku kawan saya ini sudah hancur-hancuran ya Bun. Saking sering dibukanya ya. Saya kan rajin. Karena tua banget ini. Sudah sering. Malah sudah ada yang sobek-sobek. Saking sering dibukanya Bun. Jadi kalau masih baru itu, berarti jarang dibuka ya. Huruf pertama sin, huruf kedua wawu. Jadi sebelum kita menentukan sawiyah, sebelum kita tentukan bahwa mujarodnya sawiyah, kita lihat dulu mana yang ada kata-kata sawaun. Mana? Ada ya, paling bawah ada sawaun. Ini yang dicari nih. Kita kata ini yang sedang kita cari nih, sawaun. Ada di halaman 86 paling bawah. Kemudian baru mujarodnya, lihat di dalam kurung yang di atasnya. Mujarodnya adalah sawiyah. Ya. Terus apakah dia masuk ke SDU? Ya, isim itu kalau dia masuk ke SDU, kalau kata isim itu sendiri, ya kata isim itu sendiri, sawaun dalam hal ini sawaun, dia harus minimal 10 kali pengulangan di Al-Quran. Sawaun. Jadi tidak lihat dari mujarodnya kalau untuk menentukan KSDO atau bukan. Ya untuk isim. Sawaun di sini ada ya 27 kali. Iya, berarti dia masuk KSDO dong. Ya. Karena pengulangannya minimal 10 kali. Jadi sawaun ada di Al-Quran itu sebanyak 27 kali. 27 kali. Nah, ini masuk ke SDU. SDU apa nih? Sama saja. Sim. Nah, ya. Nama SDU-nya apa? Abjad ya. Isim abjad sin. Karena kalau masuk ke SDU yang sama terjemahnya kan nggak ada di dalam bahasa Indonesia, nggak ada dikenal. Tidak dikenal istilah sawaun. Nah, ini masuk ke isim abjad sin. Nah, ya. Jadi, nah ini kita hafalkan nih. Ada nih di isim abjad sin, pasti ada. Kalau lupa, ceknya di sini Bun di daftar KSDU. Ya, coba daftar KSDU itu ada di halaman awal-awal.
Halaman 20. Halaman Halaman 20. halaman 20 isim abjadsin. Ya, jadi misalkan tidak punya buku oren pun nggak apa-apa. Kita cukup pakai ini. tahun. Ya, ini justru lebih lengkap ya. Kalau mencari Tabaun sama KSDU. saja. Ya, Isim abjadsin. isim abjadsin ya. Ya, ini ya. Halaman 20. Halaman 7. Halaman 7 sih, Bu. Halaman 20. Ya. Beda-beda ya. Di KSDU halaman 20. Isim abjadsin itu halaman 20. Bu. 8. Oh, itu memang ada dua ya. Kalau di buku ini memang ada yang dari depan, paling depan ya. Ada yang di tengah-tengah. Memang dua macam ya. Kita buka dari belakang aja ya. Karena di sini ada Halaman 7. halaman pakai dari halaman ini. Jadi halaman 7 ya kalau di buku ini. Bukanya dari belakang, Bun. Paling atas. Bukanya dari belakang. Jadi halaman yang ada gambar orangnya ini ya. Nah, ini. Jadi ini saya pengen tahu arti dari sawaun. Ingin menghafalkan arti sawaun apa gitu ya. Nah, ternyata kita diajak untuk menghafalkan arti dari teman-temannya sawaun ini yang sesama anggota KSDU isim abjadsin. Banyak nih. Subhana. Itu jadi kita tahu ya, oh subhana itu maha suci. Halaman 11. Subhana maha suci, sabaun sabaatun 7, sajiduna yang bersujud, sujadan bersujud, tahirun yang menyihir. Di halaman berapa? Belum diajar. 7, Bun. Ada halaman 7. Ya. Mana Bu Ustazah? Belum nemu, Bun. Ini buka dari belakang. Tapi lagunya belum diajarin. Itim. Lagunya belum diajarin. Belum. Sudah, Bun. Sudah. Sudah. Ada, pasti ada. Karena tiap ketemu ayat baru, kemudian belum ada KSDU yang belum pernah diajarkan, itu pasti diajarkan. Halaman 133 teman-teman. Ya, ada di KSD, YouTube juga ada ya. Kita kasih channel YouTube-nya. Kemudian ada versi audionya. Kelasnya Ada ya. 80. Slide-nya juga ada. Itu. Jadi lagunya ini ya. Subhana maha suci, sabaun ba'atun 7, tajiduna yang bersujud, sujadan bersujud, sahirun yang menyihir, sihirun artinya rahasia, sariun sangat, musrifuna yang berlebihan. Terus askanun kediaman, kokonun bukti yang nyata, tamun pendengaran, samiun maha mendengar, musamma yang dinamakan, munama sinina tahun, naun bahaya saatun kiamat, sawaun sama saja. Itu ya, jadi sawaun artinya sama saja. Nah ya di situ. Kita memang dalam rangka mencari arti kata sawaun. Secara tidak langsung kita disuruh menghafalkan teman-temannya nih. Ya, lumayan nih Bu, ada berapa kata nih? Subhana ya. Jadi kita secara tidak langsung kita diajak untuk menghafalkan kosakata selain sawaun. Nah, lumayan ini nambah nih kosakata, makin tambah ya kosakata dan artinya yang kita ingat. Jadi nanti saat membaca Al-Quran ketemu dengan sahirun, oh artinya apa ya? Oh penyihir. Kalau di daftar tabel daftar isinya di mana ya Ustazah? Tentang KSDU kok nggak ada? Ini Bun dari belakang bukannya Bun? Dari belakang isim.
ya, saya close dulu ini ya. Saya stop share dulu, nggak apa-apa ya. Saya dari depan. Nah ini Bun dari belakang. Dari sini dari orang ini ya. Sebentar ini harusnya jangan kasih pantai nih. Kasihin sapo. Ini ya. Nah ini buka dari belakang. Ini kalau kita lihat di sini ada pertama daftar huruf dulu, kelompok huruf. Ada di belakang coba. Kelompok huruf dulu tuh beserta artinya kan. Halaman berikutnya adalah isim ya, isim dulu kan. Isim yang sering ke halaman dari belakang, halaman berapa di sini? halaman 1, Bun. Dari belakang ke halaman 1. Oh, ada tulisan isim nih. Dari halaman Ada ya, isim yang sering diulang. Halaman 4. Itu KSDU tuh mulai dari halaman 4. Halaman 4. Halaman 4 dibuka dari belakang. Isim yang sering diulang. Pertama isim 3 digit yang sering diulang dulu. I 3 digit. Berikutnya kan langsung ya. Nah, baru ke isim abjad. Setelah isim 3 digit, berikutnya adalah isim abjad. Nah, ini mulai dari abjad alif, ba, ta, sa, terus cari abjad sin. itu halaman 5. Halaman 7 kalau di buku saya. Di buku Halaman 7 ada isim KSDU isim abjad sin. Nah, Ada ketemu? ada. Mulai dari kata subhana. Ya, Gitu ya. Dan coba perhatikan ya, ini mumpung Bunda semua lagi pegang nih bukunya halaman 7 ya, KSDU. Kalau di Dari depan juga ada sama. ada emang ada sama, tapi kita biar seragam aja ya. Memang di sini ada 2 kali di daftarnya ada 2 kali dimunculkan. Nah, kita supaya seragam dan tidak membingungkan, kita buka yang ini aja, yang dari belakang ya. Nah, itu di halaman 7 buka dari belakang ya, isim abjad sin KSDU-nya mulai dari subhana. Subhana tuh 36 kali diulang di Al-Qur'an. Ya. Dan sawaun tadi 27 ya. Udah ya. Kemudian ada kalau di daftar ini, di buku Kaukaban ini, bedanya dengan buku yang KSDU yang kuning gitu. Ya. Kalau yang kuning itu memang itu panduan untuk lagunya. Ya. Detailnya justru di sini, di buku ini. Jadi maksudnya ini, kalau Bunda menemukan kata masakinun, kita lagi baca Al-Quran ketemu dengan kata masakina, masakinun, masakinon. Ini yang masuk SDU tidak masuk. Kalau di buku yang kuning nggak akan ketemu. Ya. Kalau di buku kuning kan adanya cuma maskanun. Nah, di sini di buku ini ada. Jadi masakinu itu adalah bentuk jamak dari maskanun. Masakinun ya. Ya, jadi ada lihat ya. Maskanun itu 12 kali diulang di Al-Qur'an. Lihat maskanun, kenapa dia kok bukan di jajaran huruf mim abjadnya? Kenapa masuk ke jajaran huruf sin? Jaraknya karena mujarotnya mulai dari huruf sin. Jadi ini awalan. Kita mencari mujarot dibuang nih mimnya. Gitu ya. Jadi ini ciri isim yang diawali oleh mamimu itu ini ya. Makanya ini maskanun walaupun mulai dari huruf mim tapi dia bukan termasuk isim yang abjadnya sin, bukan mim gitu ya, karena mim itu sebagai awalan. Itu pertama ya, maskanun itu 12 kali diulang di Al-Qur'an. Setelah maskanun ada tanda jim di situ ya, huruf jim. Lihat. Nah, jadi itu maksudnya bentuk jamak dari maskanun adalah masakinun. Ya, jadi kalau maskanun kediaman atau tempat tinggal, kalau masakinun tempat tinggal. Banyak bentuk jamaknya, bentuk banyak ya. Kalau cuma koma Ustazah, itu koma di bawahnya sultanun, sultanan itu itu bentuk yang lain cuma beda
harokat akhir, Bun. Ya. Nah, itu yang gini-gini nanti belajar di Tamis 2 sebetulnya. Tapi sultonun dengan sultonan artinya sama. Itu cuma beda harokat akhir. Yang nyata. Ya. Kan kita sudah kenal ya, ada yang kafirun, kafirin, kafiruna, itu sama artinya, sama-sama orang kafir. Nah, seperti itu, jadi turunan ya. Jadi sultanun dan sultanan itu sama artinya. Jadi misalnya Bunda nanti menemukan kata sultanan, ya, apakah dia masuk ke SDU? Masuk, karena dia sama dengan sultanun. Jadi di sini lebih detail. Gitu ya. Kalau mencari ke SDU jangan pakai dari buku kuning, jangan nyarinya di buku kuning, tapi buku ini, ya, buku hijau. Kemudian apa lagi yang perlu saya sampaikan? Kayak ismun ya. Ismun Dari nama yang dalam Al-Quran ada 12, Ustazah, Al-Quran ada jim terus masakinun. Itu jimnya apa itu? itu jamak, Bun. Oh, jamak. Bentuk jamak dari maskanun itu masakinun. Jimnya tuh jamak ya? Ya. Jadi maskanun tempat tinggal atau kediaman, kalau masakinu tempat tinggal. Kediaman. Gitu ya. Home gitu ya kalau bahasa Inggrisnya mah. Tuh. Kemudian ismun, coba lihat ismun. Ismun nama. Jamaknya apa? Asmaul. Jadi kalau asmaul husna artinya apa? Namanya satu atau banyak? Nama-nama yang baik kan 99. Banyak itu. Salah satunya nama. Ma ismuhu, siapa namanya? Itu satu pasti yang ditanya satu orang. Ya gitu. Kenapa abjadin? Karena alifnya itu awalan, Bun. Coba Bunda cari mujarod dari ismun. Apa yang dihapus? Pasti alif dibuang. Nah, jadi ini memang, jadi penyusunan KSDU juga memang itu dari mujarodnya untuk penyusunan abjad yang pertamanya itu, ya. Tapi untuk isim itu disusun mujarodnya itu bukan berdasarkan KSDU ya. Penyusunan KSDU isim bukan berdasarkan mujarodnya, tapi berdasarkan si kata isim itu sendiri. Ya, karena nanti kita akan temui ada isim-isim yang mujarodnya sama, tapi nasibnya beda, karena artinya juga beda. Ya, itu nanti kita temui itu. Ya. Tapi beda halnya kalau fiil, KSDU fiil disusun berdasarkan mujarodnya. Seperti tadi itu yang saya bilang yang kafaro itu. Semua fiil yang mujarodnya kafaro dijumlahkan seluruh Al-Quran. Ternyata jumlah sampai ratusan kali itu ya. Dan dia sama dengan bahasa Indonesia. Nah, oleh Tamis digolongkan sebagai fiil yang sama terjemahnya. Sama terjemahnya dengan bahasa Indonesia, bukan bahasa Sunda, bahasa Jawa dan segala macam. Bahasa Indonesia, ya. Iya. Ya. Cuma membedakan. Tadi ini kan masuknya ke abjadsin, di sini is. Kita kan pasti nyarinya di alif gitu. Nah, itu makanya itulah gunanya kita diajari untuk mencari mujarod. Ya. Ya Bun ya. Ini memang untuk awal-awal mungkin agak sedikit merepotkan gitu ya. Nanti lama-lama Bun akan terbiasa, Bun. Mencari arti itu gampang aja. Kita bisa langsung nebak ini mujarodnya ini nih. Gitu, ya. Lanjut ya. Boleh tanya Ustazah? Ya. Untuk menentukan mujarod, dulu kan teorinya difathahkan semua. Sawaon itu kan sawaa, ya. Ini kok bisa jadi sawiyah itu? Ya, jadi itu sebetulnya kenapa dikasih harokat fathah semua itu untuk memudahkan pengucapan aja. Maka kalau saya sih kayak tadi ya, pokoknya isim abjad pertama sin, abjad kedua fa, abjad ketiga ro. Nah, misalkan kafaro ya, abjad pertama kaf, abjad kedua fa, abjad ketiga ro. Silakan dilihat gitu. Kalau saya begitu. Kalau Tamis pakai kafaro begitu ya, itu untuk memudahkan aja pengucapan.
Nanti aslinya mujarot itu bisa bunyinya kafaro, ya bisa ini fa'ala, fa'ila atau fa'ula. Jadi cuma beda tengahnya aja. Tidak harus fathah semua ya. Tidak harus. Ya. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama, Bun. Saja ya. Maaf. Awas sedikit lagi Ustazah. Maaf. Ya. Yang KSDU dari SIN yang Mas Hanun ada 12 dalam Al-Qur'an. Ya. Itu kan sudah jadi KSDU, sudah jadi kata. Berarti kita nyarinya tidak di mim ya. Maksudnya belum diterjemahkan ke mujarad, belum dicarikan akar katanya dulu kan? Ya, ini jadi ini misalnya kita sudah hafal KSDU-nya. Kita pengen tahu arti sawaun, ya sudah langsung aja nyanyikan. Sawaun sama saja, sama saja artinya. Tapi kan tugasnya masih disuruh mencari mujarodnya apa ya? Apa-apa ya, disuruh mencari mujarod dulu gitu ya. Ya, kalau sawaun kan memang isim sin ya. Nah. Tapi kalau yang Mas Kanun tadi Ustazah kan itu M dari mim. Iya. Kenapa, Bun? Ya nyarinya gimana? Nyarinya kok bisa di sin gitu. Itu tadi yang saya Mas Kanun itu mujarodnya mulai dari sin, Bun. Ma itu ada awalannya. awalannya. Jadi langsung langsung dimasukkan ke jajaran huruf sin, bukan mim. Kalau di semua yang isim berawalan mim disatukan, dimasukkan ke dalam KSDU isim abjad mim itu repot. Iya, makanya. Hampir semua isim itu berawalan mim. Tuh ya. Musyrikun, mukminun, mujahidun itu semua banyak gitu ya. Iya. Karena mim itu memang awalan untuk membentuk suatu isim. Baik, ya. Ustazah itu sama saja. Maksudnya sawaun kan sama saja, itu ada dalam komanya lurus. Maksudnya lurus apa? Kata lain, terjemahan lain. Maksudnya di mana? Sawaun sama saja di sini ya. Iya, di halaman 7 itu. Ya. Nah, jadi selain sama saja, itu ada terjemahan lain dari sawaun, yaitu lurus. Nanti kalau baca Al-Quran ketemu sawaun, ya, kok sama saja mah nggak cocok gitu. Ada arti lain, yaitu lurus. Karena banyak ya kosakata di Al-Quran itu yang punya lebih dari satu makna. Ya. Tinggal kita pilih-pilih mana yang cocok dengan konteks ayat. Gitu ya. Iya, baik saja. Kita lanjutkan ya, nih kasihan nih ayat 6 masih terkatung-katung. Iya, baik saja. Kita lanjutkan. Tadi sudah ya, jadi ini langsung aja kita tandain langsung KSDU ya. Karena ini tidak bisa diulang lagi, saya coret-coret lagi ya. Langsung aja. Jadi ini KSDU tadi udah ya, kafaru masuk KSDU fiil yang sama terjemahnya 2 ya. Sawaun isim abjadsin artinya sama saja. Sawaun sama saja. Bunda makin banyak kosakata dan artinya yang kita hafalkan, insya Allah menerjemah itu mudah. Kayak kita belajar bahasa Inggris. Kita belajar bahasa Inggris misalnya, ya, ingin bisa ngerti bahasa Inggris. Tapi kosakata kita terbatas bahasa Inggrisnya. Gimana kita mau bisa bahasa Inggris gitu ya? Kalau kosakata yang kita hafalkan itu sedikit. Makin banyak itu makin mudah kita menerjemah gitu ya. Jadi ini ikhtiar kita untuk memperbanyak hafalan kosakata dan artinya itu dengan cara KSDU ini ya. Alaihim ya, jadi kafaru sawaun alaihim. Ala ini artinya apa? Ala di atas, langsung ya. Kalau him mereka ya, gimana ya? Mereka. Ya. Jadi sebetulnya saya tidak perlu lagi ya. Kalau untuk huruf-huruf kita skip ya, nomor huruf, artinya, insya Allah sudah dikuasai. Makanya sudah masuk di level 2 ya. Semua huruf beserta artinya dan kelompoknya harus sudah dikuasai. Nah, kita sekarang fokus ke isim dan fiil ya. A.
Apakah ya? Iya. 15. Anjarta. Anjarta. Madi. Anjarta ini kan fi'il madi karena berakhiran cirinya apa? Berakhiran ta. U tatuna tum tintuman tuna. Ta akhiran ta ini fi'il madi. Domirnya anta. Fi'il madi gampang nih ya untuk menentukan domirnya. Ini ada yang sama ya akhirannya dengan domirnya. Akhiran tum domirnya antum. Akhiran ta domir anta. Akhiran ti domirnya anti. Gitu ya. Jadi ini kemudian ini masuk fi'il ya, fi'il madi karena berakhiran ta. Domirnya sudah ketemu ya, anta. Berikutnya kita ingin tahu artinya. Kita tentukan mujarodnya. Kita buang apa nih? Akhiran ta dibuang. Awalan a juga dibuang. Kalau ada alif, ya atau wawu, terutama yang sukun itu boleh dibuang. Tapi kalau bukan alif, wawu atau ya, kita pertahankan, ya. Insya Allah itu mujarodnya. Sisakan 3 huruf. Dan ketemu ya nun, za dan ro. Ya, silakan cek di kamus ya, huruf pertama nun, huruf keduanya za, huruf ketiga ro. Ya. Nah, ini ternyata dia masuk ya KSDU. KSDU fi'il yang sama terjemahnya kedua. Nazaro bernazar, nafako nafkah nakahan nikah. Nikah ini banyak yang langsung apa ya, nakahan nikah gitu ya. Jadi nazaro ini masuk SDU fi'il yang sama terjemahnya dengan bahasa Indonesia ya. Tapi kok artinya bernazar ya, sedangkan di sini nggak cocok bernazar. Nah, ini kita mulai disetting di otak kita bahwa banyak kosakata yang punya arti lebih dari satu. Salah satunya ini, ya. Langsung, ini kita pengen tahu artinya. Kalau bernazar, engkau bernazar tidak cocok dengan konteks kalimat. Nah, kita buka baru nih, ya, buka kamusnya. 102. Di KSD, di jajaran Nazaro, ya. Halaman berapa? Halaman 102. 102. Gitu ya. Langsung cari Bun, kata anjarta itu artinya apa? Peringatan. Engkau beri peringatan. Tuh, ya. Jadi seperti itu memang nazaro itu bernazar. Karena ada juga ya di Al-Qur'an itu yang nazar itu artinya bernazar. Ada ya. Di salah satu ayat di Al-Qur'an, salah satu surat ada yang nazaro itu memang bernazar. Tapi ini di sini ini bukan bernazar, ada terjemahan lain. Yaitu beri peringatan. Yang seperti ini ditulis artinya ya. Ditulis artinya di bawahnya, kau beri peringatan. Gitu ya. Kamu beri peringatan. Kamu beri peringatan. Ya, ini masuk ke SDU tadi ya. Masuk ke SDU fi'il yang sama terjemahnya. Lanjut. Mereka ya. Mereka. Am atau lam. Lam tidak ya. Iya. Kemudian tunzir. Tunzir ini fi'il mudhari karena berawalan tu. Ya, setelah kita cari mujarodnya ternyata sama dengan anjarta. Untung halaman di kamusnya masih terbuka gitu ya. Nah, lihat tunzir. Tunzir apa artinya di kamus? Ya, beri peringatan. Engkau beri peringatan juga ya. Karena domirnya juga anta. Domirnya anta ya. Ya. Ini domirnya anta. Asalnya nih kan yunzironi, yunziruna gitu ya. Anjarta ya, anjaro. Oh, nanti Bunda memang belum diajarin tentang wazan ya, wazan. Belum.
Jadi kenapa dihapus? Bentar, saya ulangi lagi nih ya. Tadi Fafaru, kemudian Sawaun masuk ke SDU, Anzata masuk ya. Tunzir ini fiil mudhari, domirnya anta. Lihat terjemahannya itu sama ya, engkau beri peringatan. Tapi ini beda jenis fiilnya. Kalau ini madi, ini mudhari ya. Jadi tunzir, engkau beri peringatan. Mereka Tanya nomor berapa? 18. Itu ada 3 ya. Adalah yang nomor 4, adalah nomor 9, adalah nomor 18 ya. Kalau Bunda dan Bapak mau menjawab semuanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ditulis saja semua. Berarti lah nomor 4, nomor 9, 18. Manalah yang sebenarnya ya, nomor berapa lahnya? Nah, itu lihat di MTO, di kunci jawaban. Oh, ternyata lahnya nomor 18. Dilingkari tuh. Ya. Jadi kita jawabnya kan 4,9,18. Nah, ternyata yang benar adalah la 18. Jadi dilingkari. Artinya nanti saat menterjemah jangan pakai janganlah. Ya, kalau la nomor 9 kan janganlah. Atau la nomor 4 tidak ada. Tidak Kan di sini la nomor 18 artinya tidak atau bukan. Ya. Lanjut yu'minuna. Mudhari. Fi'il mudhari domirnya berawalan yu. Cirinya berawalan yu. Domirnya ya, kemudian mujarodnya amanah. jadi kita buang akhiran una, awalan yu dibuang, tersisa hamzah, mim, dan nun. Nah, ini masuk ke SDU fiil yang sama terjemahnya 1. Ya. Azina mengizinkan anak beriman. Berarti beriman. Ya. Kalau pengen tahu artinya yang benarnya apa ya? Sebetulnya kalau dari beriman juga sudah tahu ya dari KSDU-nya. Gabungkan aja dengan dengan domirnya. Mereka beriman. Mereka beriman. Jangan diterjemahkan mereka orang-orang yang beriman. Hati-hati. Kalau orang-orang beriman itu isim. Isim itu orang-orang yang beriman isim. Ada mukminuna atau mukminun itu orang, ya. Tapi ini fiil. Jadi mereka beriman. Domir dan arti fiilnya. Ini masuk ke SDU fiil yang sama terjemahnya ke 1, ya. Yu'minuna. Fiil yang sama terjemahnya ke 1. Oke. Sekarang kita terjemahkan per kata. Coba. Inna. Sesungguhnya Allazina. Orang yang Kafaru. mereka kafir. Mereka telah kafir. Sawaun. Sama saja. Ala. Atas. Tim. mereka A. Maka Anzarta. engkau beri beri Peringatan. Hum. mereka Mereka. Am. Lam. Tidak. Tunzir. engkau berikan memberi peringatan mereka La. Tidak. Inuna. mereka beriman. Mereka akan beriman, boleh ya. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka. Apakah engkau beri peringatan mereka atau tidak engkau beri peringatan mereka? Mereka tidak akan beriman. Itu terjemahan yang sudah dirangkainya, ya. Disusun versi kita supaya kita mendapatkan terjemahan yang ini ya, yang menyamai hampir sama dengan terjemahan Al-Quran ya. Dan terjemahan. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka. Apakah engkau beri peringatan mereka atau tidak engkau beri peringatan mereka? Mereka tidak akan beriman. Ya.
Tuh, untuk ayat 6. Mau lanjut ke ayat berikutnya? Lanjut ya. Ayat 7. Kita baca bersama-sama. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syawah wa lahum adzabun alim. Ya. Kita ulik ya sekarang. Jadi ini langsung kita kasih tanda. Ini huruf ya. Huruf Masih ini ayat 6 ya? salah. Ayat 10 sekarang Ustazah. Ayat ya, mohon maaf. Ya. Ya. Maaf kepijit. Ya, karena fiil madi langsung kita tandain ya. Allahu isim. Adalah huruf qulubi isim. Huruf ala huruf sam'i isim. Huruf lama-lama akan canggih pun kayak gini-gini nanti ya. Makin cepat nanti. Tahu ini cirinya ini isim pasti karena akhiran tanwin ini huruf ya. La nih huruf juga huruf azabun isim nun isim. Setelah ditandain baru kita ulik ya satu persatu artinya. Kotama fiil madi berakhiran fathah ya. Domirnya berarti karena kalau lupa ingat fa'ala sama-sama berakhiran fathah. Oh berarti domirnya huwa. Dan apakah dia masuk ke SDU? Karena pengen tahu artinya nih. Tidak. Nah, cara ngeceknya gimana? Kalau ini fiil harus disusun berdasarkan mujarodnya. Mujarodnya apa? Langsung berupa mujarod ya. Pertama. Ya. Ada dua cara untuk mengecek dia tergantung sekarang kita mau ngerjain apa nih. Kalau mau ngerjain apakah dia KSDU atau bukan, karena kan tugas di Tamis itu pertama disuruh identifikasi KSDU. Ya. Karena sebenarnya itu lebih cepat nanti untuk menemukan artinya, gitu ya. Kita saring dulu KSDU bukan. Kemudian kita mau ngecek nih Otama, ya, apakah masuk KSDU atau bukan. Langsung aja Bun, cek di daftar KSDU. Isfi'il abjad ho. Ada nggak kata-kata pertama? Abjad ho, ada ya? Tidak ada. Kan dari sini di buku ini, ternyata nggak ada. Ya, oh bisa nggak ada sih? Jangan-jangan memang jumlahnya kurang dari 10 gitu. Nah baru kalau kita masih kepo gitu ya, kenapa dia tidak masuk, boleh lihat di kamusnya ya. Sekalian kita cek artinya gitu ya. Sekarang kita cek artinya karena dia tidak masuk ke SDU, berarti susah nanti kita menghafalkan artinya karena tidak masuk ke SDU. Cek di kamus. Ada ya? Ada. Dia telah menutup ya? Hatam, ingat hatam ya, hatam Al-Quran, Quran ya. Menamatkan. Nah, kalau di sini maksudnya menutup ya, menutup. Ya, dia telah menutup. Berapa kali Bun situ pengulangannya? Satu kali. 3 kali. Jadi wajar dia tidak masuk ke SDU. Jadi yang mujarodnya Khotama itu tidak banyak diulang di Al-Quran. Kurang dari 10.
Ya. Nah, ini jadi ini kita sudah terbukti berarti tidak masuk ke SDU. Nah, yang kata-kata yang tidak masuk ke SDU langsung kita catat artinya di bawahnya. Ya, kalau yang ke SDU kan tinggal kita inget-inget aja diputar kasetnya. Nih, kalau ini bukan. Ya, terpaksa kita tulis di bawahnya, ya. Dia karena domainnya huwa, dia telah menutup. Itu artinya ya di sini. Pertama artinya dia telah menutup. Bukan ke SDU. Allahu ini jelas ke SDU ya. Iya. Nah, dia Allah itu isim nama. Masuk ke SDU. Tapi pertama kadang-kadang ada yang mengunci mati. Dia Nah, boleh mengunci mati, boleh menutup, boleh, ya. Jadi, yang gitu-gitu tergantung konteksnya aja lah, disesuaikan dengan enaknya kita menerjemah. Dari menutup Ya, jadi Allah telah menutup, gitu ya. Dia telah menutup. Siapa yang telah menutup? Allah. Ya. Jadi Allah telah menutup atas kulubi. Kulubi masuk ke SDU ya. Ini ada di isim 3 digit. Kenapa disebut 3 digit? Kalau dengar digit itu tuh kesannya kayak duit ya. 3 digit ini artinya ratusan kali ya. Jadi isim 3 digit, isim itu dia pengulangannya di Al-Quran mencapai ratusan kali. Mau bukti? Silahkan dibuka di daftar KSDU isim 3 digit. Itu berapa tuh? Rata-rata pengulangannya ini kolbu. Asalnya kolbun ya. Ini bentuk jamak dari kolbun. Lihat di isim 3 digit pun. Daftar isim 3 digit, ya isim yang sering diulang di Al-Quran. Halaman ke halaman 4 ya. Isim yang sering diulang, isim 3 digit yang sering diulang, ya. Lihat tuh ratusan kali semua, mulai dari abu, bapak, abu 110 kali. Ajarun, pahala 105 kali. Kolbun mana kolbun? Kolbun, hati di halaman 131. ya. Jadi untuk kolbun ini 131 kali diulang di Al-Quran. Kulubun itu bentuk jamak dari kolbun. Ya, di situ ada ya, kolbun, kemudian huruf jim, kulubun. Jadi ini bentuk jamak. Hati-hati mereka, gitu artinya Maya. Hati-hati mereka. Ini masuk ke SDU isim 3 digit. Ya. Artinya hati. Kolbun, hati, kulun semuanya, mislun amsalun, perumpamaan, nafsun diri, narun nasun manusia, yaumun hari. Ya. Baiknya untuk level 2 itu sebaiknya hafal minimal fiil 3 digit, isim 3 digit, isim yang sama terjemahnya, fiil yang sama terjemahnya, dan isim nama. Minimal itu. Ya. Apalagi yang 3 digit nih wajib yang sangat dianjurkan gitu ya. Kenapa? Karena namanya juga 3 digit, ratusan kali diulang di Al-Quran. Tiap satu lemah halaman itu insya Allah ketemu terus itu. Ada aja anggota yang termasuk 3 digit ini. Baik itu isim atau fiil. Ya. Itu harus sebaiknya itu harus dikuasai itu ya, lagu itu. Itu bukan sembarang lagu, itu artinya kosakata itu. Ya. Abu, bapak, ajrun, pahala, bumi, tanah, itu insya Allah ya, tiap halaman tuh ada ketemu dengan yang namanya isim atau fiil 3 digit. Jadi saya anjurkan banget itu ya, Bapak Ibu menghafalkan 10 KSDU itu. Kita ya. Dalam rangka kita meminimalkan ya, membuka kamus. Jadi langsung aja diputar kasetnya itu ya. Jadi kulubi berarti ini hati-hati ya, hati-hati mereka. Tapi enggak enak ya, langsung aja hati mereka. Hati mereka aja sudah menunjukkan dia banyak. Gitu ya. Jadi ini hati mereka, wa
dan ala di atas sam'i. Masuk juga ke SDU ya. Nah, Berawalan ini berakhiran KSDU isim abjad sin. Tadi sudah kita menyanyikan itu. Sam'un pendengaran, sami'un maha mendengar. Ya, masuk sama dengan sekelompok dengan sawaun tadi. Isim abjad sin. Artinya sam itu pendengaran. Ya, bukan telinga ya, beda ya. Ini pendengaran. Telinga mah azanun, gitu. Kalau ini pendengaran. Ya, hati mereka dan atas pendengaran mereka dan atas abasori. Masuk ya? Sorry. Ini absori ini kira-kira mujarotnya apa? Mulai dari alif atau ba? Dari ba ya. Mujarotnya ini pasti alifnya dibuang. Alif dibuang, kemudian sisipan alif juga dibuang. Jadi dimulai dari huruf ba. Makanya dia masuk KSDU isim abjad ba. Ya. KSDU isim abjad ba. Coba dicek, ada nggak? Di halaman kelima ya, isim KSDU isim abjad ba. Absorun itu bentuk jamak dari basirun ya. Basorun itu bentuk jamaknya abasoru. Artinya penglihatan, bukan mata, penglihatan. Kalau mata artinya ini ya, ainun mata. Kalau ini penglihatan. Ya. Ini masuk ke SDU fi'il isim abjad ba. Sun sempit bahrun lautan rihun berlepas diri daratan biraikan barokun yang berkahi syarun seorang manusia bushro berit gembira sirun maha melihat basorun melihat. Ini basorun ya, penglihatan. Ini absoru adalah bentuk jamak dari basorun. Artinya bukan maha melihat. Maha melihat tadi itu basirun ya. Ini penglihatan. Ini mujarotnya basura ya Ustazah? Ya, mujarotnya basuro. Tuh, jadi ini sorry, ini penglihatan hi mereka. Lanjut isyawatun. Ini isim ya. Ini kira-kira kalau masuk ke SDU harusnya masuk ke SDU isim abjad go gitu ya. Kalau dia memang masuk ke SDU. Nah, kalau kita mau sedikit berusaha ya kita lihat di jajaran KSDU isim abjad go. Ada enggak? Ternyata enggak ada ya kata-kata gisawatun. Ini kenapa bisa enggak ada sih? Jangan-jangan pengulangannya emang sedikit. Kurang dari 10. Baru cek di kamusnya. Mujarotnya kira-kira mulai dari huruf go bukan? Jadi ini dibuang nih mujarotnya, alif dibuang, yang tengah ini. Wow. Ya, kemudian wawu juga dibuang. Tak marbuto nih biasanya dia akhiran ya, boleh kita buang. Dibuang aja. Tersisa tinggal gosya ya. Nah, nanti cek di kamus itu gosya ya. Kemudian cari gisawatun. Pertama kita cari dia artinya apa, karena dia bukan KSDU. Setelah ketemu artinya apa, kita cek dia berapa pengulangannya. Karena pengen kebukti dong dia kenapa tidak masuk SDU gitu ya. Nah, cuma 2 kali. Ini jarang-jarang nih. Karena bukan KSDU dia jarang ketemu. Gitu, jarang kita baca temukan di Al-Qur'an. Jadi yang gini-gini yang tidak masuk SDU kita tulis di bawahnya artinya. Artinya penutup ya? Ya. Penutup. Yang tulis di bawahnya, yang bukan KSDU ditulis, gitu ya, supaya kalau kita butuh kita tidak usah buka kamus lagi, langsung aja lihat ada keterangan di ayat nomor 7, gitu ya, ayat 7.
Lanjut, walahum azabun, masuk ke SDU ya. Azabun siksa. Langsung azimun. Azimun maha besar. Tapi kalau siksa bukan maha besar. Tidak selalu ya pakai maha. Maha itu hanya disematkan kepada Allah saja. Maha melihat itu disematkan kepada Allah. Kalau melihat aja itu bisa ke selain Allah. Gitu ya. Kalau ini azimun juga sama. Ini ke azab disematkannya. Ya berarti yang besar. Bukan maha besar ya. Kalau yang maha-maha itu pokoknya disematkan ke Allah ya. Azabun azimun, azab yang besar. Nah ini aja ini sudah ada 3 ASDU isim 3 digit. Kolbun, azabun, azimun. Ya, menunjukkan betapa pentingnya kita menghafalkan KSDU, lagu KSDU isim dan fiil 3 digit. Ya, gitu. Supaya apa? Supaya tidak terus-terusan buka kamus. Apalagi di kamusnya kan hurufnya kecil-kecil ya. Jadi ada beberapa ibu yang memang dia butuh kaca pembesar itu. Ya beli kaca pembesar karena emang nggak bisa ngelihat gitu, susah kecilnya. Gitu ya. Makanya ini sebaiknya hafal, gitu ya. Kepakai seumur hidup insya Allah hafalannya. Gitu ya. Coba kita terjemahkan sekarang. Pertama. Dia telah mengunci mati. Dia telah mengunci mati. Allahu. Salah. Kopi. Hati-hati. Mereka. Allah. Telinga, hati-hati, jangan ada yang menjebakkan telinga. Pendengaran. Him, Mereka. Salah di atas. sorry. Dari mereka. Isawatun. Penutup. Ya. Wa. Dan La. untuk Atau bagi. mereka. Azimun. Yang pedang azab. Ya. Azimun yang besar. Itu terjemah perkataannya. Sekarang kita coba terjemah yang sudah akan kita rangkai. Ya. Allah telah mengunci mata atas hati mereka, atas pendengaran mereka. Ya, jadi titik atau koma di sini berhenti. Dan atas penglihatan mereka ada penutup. Gitu. Dan di atas penglihatan mereka terdapat penutup. Jadi yang dikunci sama Allah itu kulubi dan sam'i. Kalau di penglihatan itu ada penutupnya. Sama aja sebetulnya ya. Sama-sama tidak bisa mendapatkan hidayah gitu ya. Orang kafir seperti itu udah tertutup, hatinya ketutup, penglihatannya ketutup, nggak bisa lihat nggak bisa melihat kebenaran gitu ya. Penglihatannya juga tertutup. Gitu ya. Tidak bisa melihat penglihatan. Lebih penutup apa tertutup Ustazah? Iya, sama-sama saya tertutup ya. Gitu. Cuma kalau di sini terjemahannya adalah Allah telah mengunci atas hati mereka dan pendengaran mereka, dan di atas penglihatan mereka terdapat penutup, ya. Dan untuk mereka disediakan azab yang besar. Ya, bukan azab yang pedih. Ya, pedih mah ada lagi. Ya, kenapa Bu? Kalau di KJ itu kita kan dikasih terjemahan lengkapnya. Di setiap KJ itu ada terjemahan lengkap. Ya. Nah, saya baca dari terjemahan lengkap yang ada di KJ itu beda dengan apa yang sekarang diterjemahkan oleh kita sama-sama, yang memang sebetulnya lebih enak seperti yang kita sekarang terjemahkan gitu. Kalau di KJ, kenapa? Jadi waktu kita menyetorkan setonya itu kita harus seperti yang di KJ gitu kan, ada kayak perintahnya seperti itu gitu ya. Karena kalau di KJ Allah telah mengunci mata hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, bukan penutup ya, penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Jadi saya kadang-kadang mana ada kata mata hati,
dari baca dari KJ, dari terjemahan yang kita satu per kata itu nggak ada kata mati. Kenapa jadi ada kata mengunci mata hati? Terus begitu misalnya kayak ini tadi penutup, terus penglihatan mereka ditutup dan bagi mereka siksa yang amat berat. Maksudnya gimana itu? Maksudnya yang mana yang benar? Jadi gini Bun, untuk ini sebetulnya ada tujuannya dengan seto ya. Kalau dulu memang tidak ada seto, belum ada program seto. Jadi nanti waktu dulu saat mengerjakan tugas terjemah perkata, memang pakai VN, harus pakai VN. Terjemah perkata dulu, baru terakhir terjemah rangkaian terjemah. Dan itu banyak yang rangkaian terjemahnya itu banyak peserta yang ngambil dari terjemah yang ini akuran terjemah, akuran dari DEPA gitu ya, terjemahan dari DEPA. Nah sekarang kalau program seto dianjurkan saat merangkainya itu hasil rangkaian sendiri, ya hasil rangkaian sendiri. Jadi nggak apa-apa nih kayak barusan kita lakukan. Boleh ya. jadi. Kalau jadi boleh nggak akan disalahkan. Seperti yang di KJ ini boleh ya. Boleh. Ya itu tadi gitu ya. Asal memang kan kalau kita bahkan memang kita kan melihatnya tadi satu kita udah uraikan satu-satu kita mengambil makna dari artinya itu seperti ini kan gitu ya. Jadi boleh aja ya sebetulnya boleh. ya. Jadi sebetulnya itu kita serahkan lah pas merangkai itu ya. Lebih afdol memang hasil rangkaian sendiri karena ini insya Allah ya kalau hasil rangkaian sendiri ini sesuai dengan jenis katanya gitu ya. Kalau tadi ditutup itu kan seperti seolah-olah fiil. Iya makanya jadi berubah. Nah, itu memang terjemah yang sudah sangat diperhalus gitu ya. Iya. Jadi supaya ayat itu nyampe ke kita. Berarti misalnya nih selanjutnya saya boleh saja menerjemahkan dengan pengertian yang saya ambil dari terjemahan perkatanya gitu ya. Iya, boleh. Asal jangan terlalu menyimpang jangan menyimpang ya. Pasti kan nanti bisa dinilai juga kan. Bisa. Jadi kayak gitu ya, kayak misalkan ini nih, Allah telah mengunci mata hati mereka. Allahnya kadang-kadang nggak usah disebutkan. Ya makanya ya, ini itu ada kalau Allah, terjemah yang sudah dirangkai. Padahal disebutnya dia boleh mengunci gitu ya. Jadi boleh. Untuk saya dia telah mengunci terus mata hati karena nggak ada mati hati mengunci mati hati. Padahal nggak ada kata matinya. Jadi boleh aja dia telah. Boleh. Allah telah menutup juga boleh. Ya. Allah telah menutup hati mereka dan pendengaran mereka. Atau gini. Allah telah menutup hati dan pendengaran mereka. Boleh. Iya. Ya. Pokoknya kan beberapa kata yang kalau kita sebutkan itu jadi malah jadi janggal gitu ya. Iya, tidak baku. Iya, karena saya dari kemarin nyari-nyari dari mana ya kata matinya ini ya, nggak ada kata mati misalnya gitu. Iya, Ya udah. gitu ya. Terima kasih Ustazah. Ya, jadi yang pertama memang urutannya kalau seto ya, kita baca dulu ayatnya. Kemudian terjemah perkatanya, jangan lupa perkata, benar-benar perkata itu. Ya. Pertama dia telah menutup. Kalau fiil disertakan dengan domirnya, dia harus disebutkan. Ya. Mau tanya Ustazah, yang perkata itu lengkap. Kalau ada yang perkata seperti di MTU dibilangnya kan terjemahan perkata lengkap. Oh gitu ya. Perkata kalau saya pikir perkata terjemah perkata gitu. Gimana ya bedanya? Jadi itu maksudnya ini kalau saat seto Bun ya, saat seto kita terjemah perkata dulu kan. Pertama dia telah menutup Allahu Allah ala di atas kulubi hati-hati di mereka. Nanti terakhirnya rangkaian namanya rangkaian terjemahan. Itu kalau judul yang di MTO itu seperti itu judulnya ya. Jadi maksudnya terjemah perkata itu adalah didetail, diricikan ya jenis katanya apa, mujarodnya apa, artinya apa gitu ya. Itu kalau di judul tugas MTO. Oh itu jadi yang saya maksud seto gitu ya. Maksudnya itu terjemahan lengkap namanya itu. Berarti beda dengan perkata tadi. Iya. Kerjakan terjemah lengkap. Berarti itu lengkap sama dengan i'rab ya Ustazah. Enggak Bun, jadi ini judul aja Bun ya. Judul yang di MTO nggak apa-apa kita pakai aja. Terjemah perkata kalau versi sekarang adalah itu seperti terjemah lengkap di zaman versi lama, kurikulum lama. Ya, gitu maksudnya. Sesuai instruksinya aja kan. Instruksinya kan untuk terjemah perkata instruksinya kan ada dirinci ya. Kalau ketemu dengan fi'il madi garis bawah dua. Nah, itu terjemah lengkap namanya Ustazah ya. Ya itu kalau kurikulum lama ya istilahnya terjemah lengkap.
Kalau sekarang kan terjemah perkata ya istilahnya untuk itu. Ada dua sih di sini juga, ada terjemah lengkap juga, ada perkata juga di sini Ustazah bilangnya. Iya. Sesuai instruksi aja Bun. Di situ ada instruksi kalau ketemu dengan huruf dengan dilingkari ya, sebutkan jenis hurufnya segala macam ya. Jangan aja sesuai instruksi lah ya. Baik. Tanya Ustazah. Jadi nanti goalnya itu sebetulnya kemampuan kita menseto, itu goalnya. Ya, mau tanya Ustazah. Karena itu yang penting itu. Iya, Ustazah. Ustazah Baik. mau tanya. Ya. Ustazah mau tanya yang absori itu Kak dicari mujarotnya apa enggak? Nah, SDU isim jadba absori pemlihatkan itu dicari mujarotnya yaitu basuro atau basorun itu ditulis tidak di terjemahan perkata mujarotnya Tulis karena disuruh ya, disuruh nggak di instruksinya itu? Disuruh kan? Itu yang betul itu absori itu mujarotnya basuro apa basorun? Basuro. Ingat mujarot itu susunan 3 huruf yang berupa fiil madi domir huwa. Walaupun ingat fiil madi domir huwa itu kalau bukan fa'ila, fa'ala atau fa'ula. Jadi semuanya akhiran fathah. Iya. Ya. Ya. Itu kalau di kamus itu di dalam kurung ada 3 kata, ada fiil madi, fiil mudhari sama isim. Ya. Itu yang dalam kurung itu yang kata pertama yang dipilih sebagai mujarot. Ya. Iya. Lanjut ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Langsung ya, wa huruf ini huruf nasi ciri isimnya ada berapa nih? Awalan a, akhiran asro, diawali awamil ismi min. Ya. Jadi boleh ya punya lebih dari 1 ciri isim. Ya, kemudian man huruf ke 21 ini orang yang mausul. Apa yang, man siapa yang boleh ya, atau orang yang apa ya. Yaqulu fiil mudhari karena berawalan ya. Domirnya apa? Domirnya ya. Ini lihat akhirannya doma. Oh, berarti sama dengan yafulu. Tuh ya, yafulu. Yafulani, yafuluna. Jadi kalau akhirannya doma, oh berarti fiil mudhari. Terus awalannya ya, berarti fiil mudhari domirnya huwa. Yafulu. Sama kan? Yaqulu. Tuh. Itu paling atas di dalam tasrif fiil mudhari. Kemudian amanah, ini akhiran, berarti madi domirnya ya amanah. Lihat yang terakhir ya. Itu kalau berdasarkan akhirannya. Jadi untuk menentukan domir ya. Kemudian kalau berdasarkan bunyi fiilnya coba fa'ala, fa'alata, fa'alna, fa'atuma, fa'ati, fa'atuma, fa'atunna, fa'alna. Gitu. Kalau amanah, amanah, amanta, amantuma, amantu, amanti, amantuma, amantu, amanna. Ini ya. Kemudian kalau aku beriman gimana? Aku telah beriman apa? Aku telah beriman. Amantu ya. Amantu, amanna,
awalan tuh berarti akhiran tuh itu aku. Kamu laki-laki satu orang telah beriman? Anta. Kalau ini anta. Mereka laki-laki beriman. Mereka. Amanu. Iya. Jadi kalau lupa lihat aja ini ya urutannya ya. Amanah. Amanu. Tuh, mereka telah beriman. Lanjut B ini huruf. Ya. Allahi ini isim. Ciri isim untuk Allah ciri isim minimal ada 2. Untuk Allah ciri isimnya minimal ada 2. Pertama berawalan a dan nama. Ya, berawalan alif lam terus nama. Itu minimal itu. Kemudian ini ditambah lagi ciri yang lain. Akhiran kasroh diawali awamilul ismi bi. Jadi bilahi ini Allahinya ini Allahi ini ada 4 ciri isim. Ya, pertama berawalan a dan isim nama. Untuk Allah tuh minimal itu 2 ya. Kemudian ciri tambahan adalah akhiran kasroh dan diawali awamilul ismi bi. Ya. Ya. Yang masuk awal apa huruf bicara ini tuh? Awamil ismi adalah kelompok huruf 1 sampai 6. 1 sampai 6. Iya. Dijarin, ina, nasoba rofa'u, kana rofa'u nasoba, terus la nasobalin nakiro, illa nasobalil mustasna, dan ya nasobalil mudhof. Ya. Jadi kelompok huruf 1 sampai 6. Sampai 6. Ya. Awamil ismi ya, makasih. Ya, wa bi ini huruf. Al yaumi ini isim. Ciri isimnya berakhiran kasroh, berawalan a, diawali awamilul ismi bi. Ya. Al-akhiri isim, ciri isimnya berakhiran kasroh, berawalan al. 2 ya. Wa huruf ma huruf keberapa ma di sini? 18 ya. Nah, ini 18 yang gini-gini ditandain karena ini umumnya man dan ma itu biasanya mausul ya, tapi kalau konteks di sini ini 18 tidak ya. Huruf ya, ini huruf, kemudian bi ini huruf, kemudian ini mu'minina ini isim. Ciri isimnya apa mu'minina? Berawalan mamimu itu ya, berawalan mamimu. Ini isim. Ada lagi ciri yang lain selain berawalanmu? Awamilul ismi bi. Ada 2 ciri isim untuk mu'minina di sini. Ya, pertama dia berawalan mamimu, diawali mamimu ya, diawali mamimu. Kemudian diawali awamilul ismi bi. Ada 2 ciri isim untuk mukminin. Ya. Lanjut. Biasanya awal apa berawal awamilul ismi aja kok. Apa Bu? Suaranya. Jadi mukminina kenapa dia berawalan mu? Salah satu ciri isimnya. Karena ini kalau mujarotnya apa nih? Mana ini dibuang, akhiran ina dibuang ya. Pisahkan dengan bi-nya ini dipisahkan dulu ya. Kemudian awalan mu-nya dibuang, tersisa hamzah, mim dan nah. Ya. Jadi kalau kita penasaran ya, lihat di jajaran mujarot amanah itu banyak sekali menurunkan kata-kata baik itu berupa isim maupun fiil, banyak sekali amanah tuh ya. Kalau nggak percaya silakan buka aja, amanah tuh banyak sekali ya. Kenapa Bun? Ustazah bilangnya kok awamilul ismi. Awamilul ismi
awamilul isim ya. Artinya apa? Diawali awamilul ismi. Gitu. Jadi bi ini masuk. Oh. Kan itu kelompok bijarin. Ya. Jadi ini disebutnya dia diawali oleh awamilul ismi bi gitu supaya jelas mana awamilul isminya ya bi ini. Ini juga sama ya awamilul ismi bi. Kemudian kalau ini min awamilul ismi min gitu bijarin masuk anggota bijarin. Ya, dianggap sudah tahu lah ya maksudnya bi dan min itu masuk bijarin ya. Lanjut ke artinya. Dari apa jadi mina asalnya min? Min dari Minan karena ini. Asalnya min jadi ada harokatnya jadi fathah. Bagaimana itu? Kenapa Bun? Untuk Karena setelahnya ada alif lam ya. ya alif lam. Ini bagi orang Arab itu akan sulit melafalkan min an-nasi itu ada jedanya, tidak mengalir lagi. Makanya dikasih bantuan ya harokatnya diganti dengan fathah, dihidupkan. Mati dengan mati itu sulit dibacanya. Ya ini min mati, kemudian a juga mati, alif lam mati, jadi sulit ya. Jadi makanya dihidupkan salah satu, yang dihidupkan yang ini, ya. Jadi dikasih harokat, diganti harokatnya dari sukun menjadi fathah. Ya ini asalnya bukan mina tapi min. Jangan sampai mana mina tidak termasuk apa gitu ya, masuk apa mina ini. Nah, kita sekarang udah tahu ini asalnya min, gitu ya. Min an-nasi. Nasun manusia. Yaumun hari. Masuk ke SDU isim 3 digit ya. Nasun manusia masuk ke SDU isim 3 digit. Mujarod dan itunya segala macamnya silakan cek aja ya. Kita sekarang fokus di artinya ya, karena kita sudah ini kok nggak ada mujarodnya ya Us? Terjemah yang ya. ini nggak ada mujarodnya ya Us? Ada, pasti ada semua juga. Jadi kalau ditanya apa mujarodnya, cari aja nih, buang dulu alif lamnya. Ya, ada mujarodnya nggak? Langsung. Ada. Apa? Ada Us. Nah, kalau yang nggak ada di skip aja boleh ya. Jadi ini memang ada yang bilang ini mujarodnya nasa, ada juga yang lain gitu ya. Ini memang tidak ada kesepakatan, jadi di skip. Kalau tidak ada mujarodnya di skip aja. Yakulu masuk KSDU ya. KSDU fiil 3 digit. Ini kalau mujarodnya kan kola. Dibuang ya-nya, dibuang wa-nya, ya. Jadi kola. Kola berkata, koma berdiri. Masuk KSDU fiil 3 digit, ya. Artinya berkata. Tambahkan dengan domirnya dia berkata. Mana ini KSDU juga artinya kami beriman. Bilahi kepada Allah juga KSDU ya. Yaumun hari masuk KSDU ya. Hari akhirun akhiratun akhirat sama KSDU isim yang sama terjemahnya. Akhirun akhiratun akhirat. Masuk ya, ini akhir artinya akhir. Mukminina orang-orang yang masuk ke SDU apa? Isim yang sama terjemahnya ya. Sama terjemahnya satu. Ya, isim sama terjemahnya pertama ya. Ya. Nanti cek aja ya. Kita tahu artinya sekarang mukmin itu artinya orang-orang beriman, ya. Wa dan min dari an-nasi manusia. Orang ya. Dulu dia berkata, kami telah beriman dengan atau kepada Allah dan bi yaumi wa
ya atau bukan? Tidak ya, ini 18. Mereka beriman dengan mukminina orang-orang yang beriman. Ya, itu terjemah perkataannya. Sekarang kita coba terjemah lengkapnya, terjemah rangkaiannya, ya. Dan dari sebagian manusia, boleh ya. Dan dari sebagian manusia, ada orang yang dia berkata, perkataannya ini, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Wanya boleh diganti dengan padahal. Ya, ini menurut Allah ya. Ini ngaku mereka beriman, tapi menurut Allah mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Itu menurut Allah. Jadi ini ngaku-ngaku aja. Dan sebagian dari manusia ada orang yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal dalam kurung menurut Allah, mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Bedakan, bukan mereka beriman, tapi mereka bukanlah orang-orang yang. Ini kelihatan isimnya ya, kalau kita terjemahkan, mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Itu menurut Allah. Ya, jadi ngaku-ngaku aja mereka beriman, padahal aslinya menurut Allah mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Ya, menceritakan tentang orang-orang munafik. Ya, kalau tadi yang waktu tampil level 1 kan orang yang beriman, bertakwa. Ya, kemudian yang 6 dan 7 itu orang-orang kafir. 8 dan sampai berapa itu agak panjang, itu orang-orang munafik. Ya, lebih banyak cirinya. Emang ciri orang munafik banyak sekali ya. Ini ya, sampai ayat 8 ya, karena sudah azan asar. Jadi kita harus berhenti sampai sini saja. Kapan lagi? Oh, dilanjutkan lagi hari Jumat aja insya Allah ya. Jumat jam berapa? Jamnya kayak barusan aja. Jam 1, jam 13 insya Allah ya. Karena kan sholat Jumat dulu Bapak-Bapak. Tuh, insya Allah ya. Kita lanjutkan hari Jumat. Ini kan kita ujiannya nih ya Ustazah. Ya? Ujiannya setelah sampai ayat ke-25 kan ya ujian kita. Ya, jadi insya Allah kalau level 2 ujiannya pakai seto, Bun. Apa tuh? Seto. Ketuntasan seto, menyetor terjemah ujiannya. Insya Allah ya, bukan berupa kuis atau berupa apa, pokoknya ketuntasan dari menyetor seto. Insya Allah ya. Kepada wali kelas. Jadi emang sekarang diutamakan bersetoria gitu ya. Diutamakan menguasai terjemah perkata. Supaya terasa pembelajaran kita bisa seperti apa. Tapi itu dengan video call gitu supaya video call. Oh gitu. Kalau biasanya sendiri-sendiri, Bu, tinggal sendiri-sendiri. Jadi nggak berkelompok lagi. Ya. Insya Allah ya. Kita lihat aja nanti ya pengumumannya atau pemberitahuannya di MTO. Karena ini masuk kurikulum baru. Ya, masih masih kita tunggu gitu ya keputusan dari pihak pemateri. Ya. Terima kasih Ustazah. Berwenang. Ya, kita tutup ya pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan dari Terima kasih Ustazah. Ini sudah di ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, sahabat di surga. Waalaikumsalam.